Anda kembali di Berita Utama, saya Asri Gunawan. Penculikan disertai kekerasan bahkan hingga membuat hilangnya nyawa terjadi di Desa Namo Bintang, Deli Serdang, Sumatera Utara. Dua pria yang salah satunya berprofesi juru masak diculik terpisah dari rumahnya masing-masing oleh sekelompok orang dan kemudian dianiaya serta ditinggalkan begitu saja dalam kondisi kritis dengan penuh luka. Kedua korban pun menghembuskan napas terakhir di rumah sakit. Mirisnya, mereka dianiaya para pelaku dengan tuduhan mencuri. Ditinggalkan ada 4 orang perempuan semua. Istri mana yang tak bersedih kala suami tercinta meninggal dunia, terlebih akibat dianiaya orang tak dikenal. Adiba Asma, istri Reza Fahlevi, salah satu korban penganiayaan, tak kuasa menahan kesedihan. Ia ingat betul kejadian di Jumat 21 November lalu. Pintu rumahnya diketuk keras membuat Reza suaminya keluar dari kamar. Asma pun menyusul ke teras, tetapi Reza sudah terlanjur dinaikkan ke atas sepeda motor dengan posisi diapit pengemudi dan satu orang yang dibonceng. Adiba sempat berteriak menanyakan kemana suaminya dibawa. Para pelaku hanya menjawab Reza tidak akan diapa-apakan. Reza Fahlevi yang berusia 30 tahun adalah kepala keluarga dengan 4 orang anak, berprofesi sebagai juru masak di Universitas Sumatera Utara. Kini tulang punggung keluarga itu sudah pergi selamanya. Selama 3 tahun terakhir, Reza bekerja sebagai juru masak di Temu Tengah Universitas Sumatera Utara, mulai jam 7 pagi sampai 7 malam. Sementara Adiba bekerja sebagai juru masak di dapur MBG Namo Bintang. Adiba sang istri kembali menceritakan betapa cemasnya ia melihat suaminya Reza dijemput paksa 4 orang tak dikenal. Bersama mertuanya, Adiba meminjam sepeda motor tetangga untuk mengejar pelaku, namun kehilangan jejak. Adiba pun meminta bantuan kepala dusun untuk mencari Reza. Sekitar 2 jam kemudian, Adiba mendapat kabar suaminya ditemukan dan dibawa ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Sesampainya di rumah sakit, Adiba menangis histeris seketika melihat suaminya sudah dalam kondisi meninggal dengan luka-luka di sekujur tubuh. Menurut kepala dusun yang menemukan, Reza menyebut ia dituduh mencuri oleh para pelaku penganiayaan. Reza berulang kali mengatakan tidak pernah mencuri dalam perjalanan ke rumah sakit. Lokasi ke rumah sakit itu sempat ngomong ke Abang? Ngomong, dia sempat juga bilang ke Bang Pitra bahwasannya aku nggak salah Bang, aku dipitnah katanya kayak gitu sama Kadus. Dia itu sepupu dia sendiri. Masih dipitnah soal apa, Bu? Dipitnah soal ini, soal katanya dia bahwasannya dia itu bongkar rumah ikut nyuri. Tidak hanya Reza, korban penculikan dan penganiayaan. Seorang pemuda 17 tahun bernama Yakub juga dijemput paksa dan dianiaya. Siti, ibu Yakub, tak kuasa menahan tangis mengetahui anaknya meninggal dunia setelah dianiaya orang tak dikenal. Siti merasa sangat kehilangan. Masih segar dalam ingatan Siti, Ibu Yakub, Minggu 23 November sekitar pukul 4:30 ia mendengar anak laki-lakinya berteriak karena dijemput paksa sekelompok orang. Tetapi Siti tak sempat mengejar anaknya yang dibawa pergi menggunakan motor. Siti pun menunggu di rumah berharap putranya segera kembali, tetapi kabar duka yang ia peroleh. Berarti dia dijemput paksa ya, Bu? Iya, jerit-jerit dia kok. Kalau nggak dijemput paksa kan dibawanya selopnya. Mana mungkin dia mau jalan kaki kalau pergi-pergi. Nah setelah itu Ibu kemana? Ya merenung aku ke situ duduk, aku nunggu dia lewat, gak lewat aku nampak. Udah jam 4, jam 5 pagi udah lah aku beraktivitas mau ke pajak. Pokoknya jam
7:30, jam 7 lewat, kenapa motor polisi itu? Para pelaku awalnya menjemput paksa Yakub, lalu Reza yang kemudian dibawa ke Dusun 7 Namo Bintang yang menjadi lokasi penganiayaan. Reza dan Yakub difitnah sebagai pelaku pencurian di sebuah rumah. Mereka dituduh mencuri uang senilai 2,3 juta rupiah dan ponsel milik orang tua salah satu pelaku penganiayaan. Kepala Dusun 2 Sumberingin yang masih sepupu Reza diminta keluarga untuk mencari Reza dan Yakub. Keduanya ditemukan dalam kondisi sekarat di sebuah kebun di Dusun 7. Masih ada sejumlah orang yang menunggui korban di sana yang diduga termasuk pelaku. Kedua korban, Reza dan Yakub yang ditemukan masih hidup kemudian dibawa ke Rumah Sakit Umum Pancur Batu. Tetapi tidak lama berselang, keduanya tak bisa bertahan dan dinyatakan meninggal dunia. Nah, kami dapati korban udah tergeletak di tanah. Sama ada beberapa orang lah di situ yang mungkin pelaku di situlah gitu. Karena ramai juga posisi di situ kan. Terus sampai sana juga saya tanyai kedua korban. Mereka memang mengakuin, kalau si Jakob memang mengakuin, memang benar Pak saya yang ngambil katanya gitu, cuman barang bukti nggak ada sama saya katanya gitu kan. Terus kalau si Reza aku nggak ikut bang, aku hanya dipitnah, itulah kata si Reza. Jenazah Reza dan Yakub sudah dimakamkan keluarga. Adiba, istri Reza, meyakini suaminya tak terlibat dalam pencurian seperti yang dituduhkan pelaku penganiayaan. 5 hari sejak kepergian suaminya, Adiba masih belum bisa berlapang dada, ditambah kini harus menghidupi keempat anaknya sendiri. Tak perlu waktu lama setelah menangkap 6 pelaku, Polrestabes Medan kini menetapkan ke-6-nya sebagai tersangka dalam kasus penganiayaan yang menewaskan 2 pria, yakni Reza dan Yakub di Desa Namo Bintang. Namun, keluarga korban menyayangkan 2 pria lain berinisial AI dan AE yang diduga terlibat tapi masih berkeliaran bebas. Polisi masih belum menjelaskan motif ke-6 tersangka. Tetapi yang jelas, kedua korban dituduh para pelaku mencuri uang 2,3 juta rupiah dan ponsel orang tua salah satu pelaku di rumahnya. Itulah kerjakan aku. Kematian tragis seorang juru masak Reza Fahlevi dan pemuda bernama Yakub meninggalkan luka mendalam bagi keluarga yang ditinggalkan. Keduanya dituduh mencuri dan berujung pada penjemputan paksa dan penganiayaan. Peristiwa itu menjadi pengingat betapa pentingnya menahan diri untuk tidak main hakim sendiri, bahwa nyawa manusia jauh lebih berharga dari apapun. Tetap bersama kami di Berita Utama. Usai jeda ada informasi seorang pasien lansia di Desa Koijabi, Kepulauan Riau, Maluku. Kepulauan Aru, Maluku maksud kami, harus dibawa menggunakan jalur laut selama 10 jam menuju rumah sakit. Kopi tubruknya asli, susunya creamy. Pas paduannya. Ini rasa nomor 1 bangsa. Top Kopi Susu. Kopinya orang Indonesia dari Wings Food. 몰라이 두알리마, 칼슘, 콜라겐, 브루크랑, 꿀리크리프, 둘랑 크로포스. No worries.